konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh akhirnya selesai juga. Walau hasil tersebut masih sangat tidak bisa diterima oleh rakyat Armenia, tetapi kedua belah pihak sudah setuju untuk melakukan gencatan senjata secara permanen dan ditengahi oleh Rusia. Yang artinya, pasukan Rusia akan mulai berjaga di wilayah tersebut. Bang Jago Putin akan mengirim pasukan ke Nagorno-Karabakh untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi lagi perang seperti sebelumnya. Ini kalau Bang Jago Putin yang udah ngomong, nggak ada yang berani lawan nih. Mampus semua nih kalau lawan dia. Bagaimanakah sebenarnya sejarah Nagorno-Karabakh sehingga wilayah tersebut selalu diperebutkan? Pada awal abad ke-5 sampai 10, wilayah Nagorno-Karabakh adalah wilayah kerajaan Armenia. Setelah kerajaan Armenia runtuh, Nagorno menjadi kerajaannya sendiri. Pada awal abad ke-11, bangsa Turki Seljuk mulai menguasai wilayah Azerbaijan. Dan saat invasi Kekaisaran Mongol di abad 13, banyak orang suku Armenia yang meninggalkan daerah tersebut dan pergi mengungsi ke wilayah Armenia. Nah, dari sini mulailah masuk banyak suku-suku lain ke wilayah Nagorno-Karabakh. Setelah Kekaisaran Mongol menaklukkan Kekhalifan Abbasiyah, mulai tuh orang Mongol belajar tentang Islam, dan ada beberapa yang mulai pindah. Begitu juga dengan suku-suku di wilayah yang mereka kuasai. Tahun 1805, Kekaisaran Rusia berhasil menguasai wilayah tersebut dan menyatukan seluruh wilayah Kaukasus di dalam kekuasaan Kekaisaran Rusia. Saat Kekaisaran Rusia tumbang karena revolusi Bolshevik, Kekaisaran Ottoman langsung tancap gas untuk merebut seluruh wilayah tersebut, yang meliputi Armenia, Nagorno-Karabakh, dan Azerbaijan. Selama periode Ottoman, banyak bangsa Turk yang mulai menetap di wilayah Nagorno-Karabakh. Setelah runtuhnya Kekhalifan Ottoman, Inggris menempatkan pasukan di sana dan menetapkan wilayah Nagorno-Karabakh adalah wilayah dari Azerbaijan. Pada tahun 1920, Tentara Merah mulai menganeksasi wilayah-wilayah Kaukasus. Seluruh wilayah tersebut menjadi wilayah dari Uni Soviet. Saat pembagian negara Perserikatan Soviet, wilayah Nagorno-Karabakh dimasukkan oleh Uni Soviet menjadi wilayah Azerbaijan Soviet. Hal tersebut membuat Armenia Soviet menjadi marah. Armenia Soviet pun langsung mengirim pasukan untuk merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh. Ini artinya terjadi perang saudara sesama negara Uni Soviet. Hal tersebut pun membuat Moskow marah dan membuat bapak kita Stalin ngamuk besar dan mengirim pasukan Tentara Merah untuk pergi ke wilayah berkonflik tersebut. Ini kalau Bapak Stalin yang udah marah nih, siapa berani lawan nih? Ya, Adolf Hitler aja langsung bunuh diri nih waktu diserang. Selama di bawah kendali Uni Soviet, kondisi di wilayah tersebut relatif lebih aman dan kondusif. Saat Uni Soviet bubar di tahun 1991, orang-orang etnis Armenia yang ada di Nagorno-Karabakh mendeklarasikan kemerdekaan mereka sebagai negara independen dengan tujuan bisa reunifikasi dengan Armenia, yang baru saja juga mendeklarasikan negara Armenia. Tetapi, deklarasi tersebut tentu saja ditentang oleh Azerbaijan yang juga baru saja merdeka, dan menyebabkan terjadinya perang Nagorno-Karabakh yang dimulai dari tanggal 20 Februari 1948 hingga 12 Mei 1994. Dengan hasil perang, gencatan senjata, dan milisi Armenia menguasai wilayah Nagorno-Karabakh. Tetapi negara tersebut tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional dan hanya diakui oleh negara. Saat perang tersebut, milisi Armenia berhasil menang dengan cukup telak, sehingga tentara Azerbaijan harus mundur dari wilayah Nagorno-Karabakh dan membiarkan para milisi mendeklarasikan kemerdekaannya, dengan Stepanakert sebagai ibu kotanya, dan menggunakan dram Armenia sebagai mata uang negara tersebut. Terjadi eksodus besar-besaran bagi warga Turk saat periode ini, sehingga membuat 95% penduduk Nagorno-Karabakh berasal dari etnis Armenia. Setelah 26 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 27 September 2020, tentara Azerbaijan kembali menyerbu wilayah Nagorno-Karabakh. Ternyata, selama 26 tahun ini, Azerbaijan terus berbenah dan mempersiapkan dirinya, alias mereka benar-benar berlatih keras untuk membalas kekalahan mereka sebelumnya. Didukung oleh persenjataan canggih yang mereka beli dari Turki dan Israel, membuat Azerbaijan dengan pede menyerbu wilayah Nagorno-Karabakh. Hanya butuh 6 minggu bagi pasukan Azerbaijan untuk merebut hampir semua wilayah Nagorno-Karabakh. Para milisi Armenia yang hanya bermodalkan senjata bekas Uni Soviet tidak berdaya menghadapi persenjataan canggih milik Azerbaijan. Setelah perang yang berlangsung cukup lama ini, yang sangat berat sebelah, Armenia dan Azerbaijan pun menyepakati gencatan senjata total yang ditengahi Rusia pada Selasa 10 November 2020 untuk mengakhiri perang berminggu-minggu di Nagorno-Karabakh. Gencatan senjata diumumkan setelah serangkaian kemenangan Azerbaijan yang merebut kembali wilayah sengketa tersebut. Pengumuman gencatan secara total mulai berlaku Selasa pukul 1 dini hari dan memicu kemarahan penduduk Armenia.
Pengunjuk rasa menyerbu kantor-kantor pemerintahan di Yerevan, menggeledah dan memecahkan kaca jendelanya. Mereka juga mendesak Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, untuk mengundurkan diri. Ini penduduk Armenia nih kelewatan juga nih. Nggak kasihan apa mereka sama tentara mereka yang mati konyol di medan perang. Sedangkan bagi warga Azerbaijan, ini adalah kemenangan besar bagi mereka. Akhirnya setelah sekian lama, mereka bisa kembali menginjakkan kaki mereka ke kampung halamannya, kata Asef Hakfordeyev, yang saat ini berusia 51 tahun dan dulunya memang tinggal di wilayah Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno-Karabakh ini membuat etnis Armenia dan Turk menjadi seperti musuh abadi. Admin rasa hanya masalah waktu sebelum perang akan terjadi kembali. Perbedaan suku, agama, dan dendam yang berkepanjangan menjadi jurang pemisah yang lebih dalam bagi kedua negara tersebut. Sebenarnya konflik ini agak seperti konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, di mana yang satu mengatakan bahwa itu adalah wilayah nenek moyang mereka, sedangkan yang satu lagi mengatakan kalau itu adalah wilayah mereka yang diakui secara internasional. Semoga kedepannya segala hal dapat dibawa ke meja perundingan tanpa harus terjadi perang, karena yang menjadi korban dari perang hanyalah rakyat sipil.